Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Polisi menangkap 16 orang di kota Sorong yang diduga sebagai provokator dan perusak kantor gubernur serta kantor wali kota saat memprotes pemindahan tahanan makar. Ratusan mahasiswa dan warga Merauke kembali turun ke jalan mendesak PT Telkom percepat perbaikan internet putus. Kirim narkoba melalui jasa ekspedisi, 2 pelaku diringkus BNN Papua. Pasca kerusuhan yang terjadi di kota Sorong, situasi saat ini sudah aman. Sejak Rabu pagi hingga Rabu malam, polisi berhasil membubarkan blokade di berbagai ruas jalan utama. Bahkan polisi menangkap 16 orang yang diduga terlibat dalam pengerusakan dan kerusuhan. Kapolresta Sorong Kombes Amri Syahaan mengatakan 16 orang ditangkap di berbagai lokasi. Diduga mereka adalah provokator dan pelaku pengerusakan kantor gubernur, wali kota, bahkan rumah dan mobil gubernur Papua Barat Daya. Untuk situasi Kota Sorong saat ini berangsur aman dan terkendali. Tadi pagi kita telah melakukan pembersihan di jalan-jalan yang kemarin dilakukan pembakaran ban dan pemalangan jalan. Tadi sudah seluruhnya kita lakukan pembersihan. Dan kemudian dari peristiwa kemarin kita telah melakukan penangkapan terhadap mereka-mereka yang melakukan pelanggaran, ada 16 orang. Saat ini masih kita proses, sedang kita dalami peranannya masing-masing dalam peristiwa tersebut. Himbauan saya kepada masyarakat Kota Sorong agar untuk tidak terikut-ikut melakukan hal-hal yang negatif, yang merusak Kota Sorong dan yang merugikan dirinya sendiri. Untuk menambah kekuatan personel, Polresta Sorong mendapat bantuan tambahan ratusan Brimob dari Polda Papua Barat. Penambahan Brimob untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan beraktivitas seperti biasa. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengimbau masyarakat untuk menghentikan aksi kekerasan dan merusak fasilitas umum saat melakukan protes. Menurut Kambu, aksi brutal yang dilakukan keluarga dan simpatisan 4 tahanan makar merupakan tindakan kriminal karena mengganggu ketertiban dan merusak fasilitas umum. Saya sih berharap masyarakat jangan terprovokasi dengan situasi ini. Keadaan yang terjadi, kita semua percayakan aparat. Kita percayakan aparat dan kita punya hak untuk minta aparat silakan menindaklanjuti. Hanya proses hukum harus terjadi. Karena ini sudah memang benar-benar kriminal ya, dengan kekerasan. Ya, kondisi rumah saya tadi lumayan, ya, kendaraan semua dirusakkan. Kita minta untuk aparat berusaha untuk menangkap oknum. Pada hari Rabu, ratusan orang menyerang dan merusak rumah kediaman Gubernur Papua Barat Daya. Mereka juga merusak mobil dinas serta fasilitas publik. Aksi perusakan ini terkait pemindahan 4 tahanan makar dari Sorong ke Makassar dalam rangka persidangan. Topan dan Riantonai melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Ratusan mahasiswa dan masyarakat kembali menggelar unjuk rasa memprotes jaringan telekomunikasi yang terputus sejak 16 Agustus lalu. Aksi Jilid 2 ini untuk menekan Telkom bekerja cepat dalam memperbaiki kabel optik yang terputus di perairan Sorong, Merauke. Pengunjuk rasa awalnya berkumpul di Tugu Libra. Mereka kemudian bergerak menuju kantor Grapari Telkomsel di Jalan Raya Mandala.
Aparat kepolisian tidak mau kecolongan dan ikut mengawal pengunjuk rasa. Mahasiswa dan warga berorasi di jalan utama Mandala. Mereka menuntut Telkom segera memulihkan jaringan telekomunikasi karena aktivitas masyarakat terganggu, khususnya pendidikan. Kita ketahui bahwa hilangnya jaringan internet di Kabupaten Merauke sudah terjadi berulang-ulang kali. Ini adalah hal miris, apalagi kita adalah provinsi baru, provinsi rasa kampung. Tidak pernah ada solusi alternatif dari pihak Telkom dan pemerintah. Bahkan statement dari gubernur mengatakan bahwa boleh demo, tapi jangan anarkis. Kenapa ini yang dilihat? Kenapa demonya yang dilihat? Kenapa bukan jaringannya yang dilihat? Kenapa tidak berikan solusi alternatif kepada kami masyarakat Merauke? Pengunjuk rasa juga menyampaikan kekecewaan mereka karena kejadian ini terus berulang dan tidak ada langkah penyelesaian yang tuntas. Sementara kami sudah koordinasi juga dengan tim, yaitu terutama HMI, yang mereka buat orasi hari ini. Orasinya tujuannya orasi damai, tapi kita tetap siaga, bukan cuma di Gerapari, tapi setelah ini mereka bertemu dengan pemerintah, dalam hal ini DPR Provinsi, lanjut dari Gerapari. Usai menyampaikan aspirasinya, pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib. Mereka berjanji akan kembali demo jika janji Telkom awal September internet tak kunjung normal. PT Telkom berjanji jaringan telekomunikasi akan kembali pulih pada awal September. Menurut pihak Telkom, kerusakan jaringan telekomunikasi akibat kejadian alam dan proses perbaikan membutuhkan waktu lama karena menunggu kapal dari Jawa yang akan memperbaiki jaringan di bawah laut. Muhammad Ridwan dan Rianto melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 8 gram hasil selundupan melalui jasa pengiriman paket atau kargo di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Pemusnahan sabu-sabu dilakukan di halaman kantor BNN Papua, Kota Jayapura pada hari Kamis. Sabu-sabu tersebut merupakan hasil selundupan melalui jasa pengiriman paket atau kargo di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura pada hari Rabu. Kepala Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti BNN Papua, Syukur, mengatakan pemusnahan barang bukti disaksikan langsung 2 tersangka. BNN Papua itu sudah berkomitmen untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika di semua lini, termasuk makanya ada petugas intelijen, petugas interdiksi di Bandara Sentani dan di PLBN. Kebetulan ada di petugas X-ray bandara menemukan paket yang mencurigakan, dan setelah dibuka dan dicurigai itu narkotika jenis sabu. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Hendra dan Rianto melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Polisi saat ini gencar melakukan razia kendaraan di sejumlah kawasan di Kota Merauke. Gencarnya razia tersebut karena banyak kendaraan bodong berseliweran di jalanan. Kendaraan bodong ini tidak memiliki dokumen yang sah dan berasal dari luar Papua. Warga banyak membeli karena harga kendaraan bodong ini lebih murah. Tidak jarang, warga yang tidak tahu akhirnya berurusan dengan polisi karena kendaraan tersebut bermasalah. Kepala Biro Satlantas Polres Merauke Ibda Alfiah Lakui mengatakan pemilik terpaksa merumahkan kendaraannya karena tidak diizinkan beroperasi.
Ia meminta masyarakat yang ingin membeli kendaraan agar mengecek terlebih dahulu surat-suratnya. Dari Satuan Lalu Lintas Polres Merauke mengimbau kepada masyarakat Kota Merauke agar membeli kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 maupun juga roda 6 ya, kendaraan yang lengkap, yang tentunya lengkap sesuai dengan peruntukan masing-masing ya, sehingga aman dan selamat di jalan. Jangan kita membeli kendaraan yang tidak lengkap atau yang disebut kendaraan bodong. Ya, hal ini sangat bermanfaat untuk masyarakat semua ya. Apabila kami melakukan shipping atau terdapat kecelakaan, maka kami akan melakukan penegakan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Polisi meminta masyarakat berhati-hati karena membeli kendaraan tanpa dokumen bisa bermasalah dengan hukum. Muhammad Ridwan dan Rianto melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polda Papua mulai melaksanakan program makan bergizi gratis di Provinsi Papua. Program ini menyasar ke pelajar dari berbagai tingkatan sekolah, mulai dari PAUD, TK, SD, hingga SMP dan SMK. Di hari pertama operasional, Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG mulai sibuk mendistribusikan ribuan porsi makanan kepada pelajar. Makanan yang dibagikan adalah menu lengkap dan sehat, yang terdiri dari nasi, ayam katsu, cah buncis, hingga puding coklat yang memenuhi standar kebersihan dan kesehatan. Tim Bidokes Polda Papua juga memastikan seluruh makanan sudah melewati serangkaian pengujian ketat. Tahap pertama pendistribusian menjangkau sejumlah sekolah di Kota Jayapura. Kami SPPG Polda Papua akan melakukan trial pendistribusian makan bergizi gratis kepada penerima manfaat di 12 titik. Untuk hari ini kita rencana mendistribusikan trial untuk 1.495 penerima manfaat. Pagi ini sekitar pukul 8.00. Untuk gelombang pertama pagi ini kita distribusikan sejumlah 821 penerima manfaat dengan jarak tempuh 5-10 menit. Karena berada di wilayah Jayapura Utara, hari ini kami akan melakukan trial selama 1 minggu ke depan. Terhitung mulai tanggal 1 September 2025, kita akan mulai mendistribusikan kepada sejumlah penerima manfaat 3.500-an penerima manfaat di distrik Jayapura Utara. Dengan dukungan penuh dari Polri dan Yayasan Kemala Bayangkari, program ini diharapkan bisa terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak anak-anak di bumi cendrawasih. MBG di Papua belum maksimal karena keterbatasan dapur sehat. Saat ini baru 1 dapur sehat yang beroperasi, yaitu milik Polda Papua. BGN berencana menambah belasan dapur sehat yang akan selesai pada Oktober. Arthur dan Rianto melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Papua menyiapkan 19 ton beras cadangan pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua, Luna Daimboa, mengatakan beras cadangan ini untuk membantu daerah rawan pangan, penanggulangan stunting, gizi buruk, kemiskinan ekstrem, hingga kebutuhan darurat akibat bencana alam. Kami menyiapkan sebesar 19 ton. Ya, ini CPP ini gunanya untuk membantu pertama daerah-daerah rawan pangan. Daerah rawan pangan itu bisa kita cek dari salah satu peta yang kami susun, peta ketahanan dan ketahanan pangan. Bahkan juga kita bisa bantu untuk daerah stunting, anak-anak stunting, gizi buruk, kemiskinan ekstrim, bahkan bencana. Jadi itu tujuan kami menyiapkan beras cadangan pangan pemerintah. Nah, kemudian beras CPP ini juga biasanya kami pakai untuk mendampingi Bapak PJ-Gub, dalam hal ini pemerintah pimpinan kita, untuk turun ke sejumlah kabupaten kota dalam rangka sinergitas antara pemerintah daerah dan provinsi maupun kabupaten kota.
Pada tahun 2026 mendatang, pemerintah Provinsi Papua berencana menambah jumlah cadangan pangan menjadi 35 ton beras. Tambahan cadangan ini nantinya juga akan difokuskan untuk membantu daerah rawan pangan serta penanganan darurat bencana maupun konflik sosial. Ketersediaan cadangan beras pemerintah daerah sangat penting untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakat, sekaligus memperkuat program nasional dalam menjaga stabilitas harga dan distribusi pangan di tanah Papua. Hendra dan Rianto melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Saat ini banyak lahan kosong di Merauke yang terlantar. Padahal lahan kosong ini sangat bermanfaat dan bernilai ekonomis. Polair dan Udara Polres Merauke mencoba memanfaatkan lahan kosong di sekitar kantor sebagai lahan atau tambak peternakan ikan lele dan nila. Selama 3 bulan, lahan ini mulai menghasilkan karena berhasil memanen ratusan ikan lele dan nila. Ikan ini kemudian diberikan kepada penghuni panti asuhan di sekitar Merauke dan warga yang membutuhkan. Menurut Ibtu Jack Lewenusa, Kepala Biro Satpol Air dan Udara Polres Merauke, pihaknya mengelola tambak ikan ini dengan baik dan program ini akan terus berlanjut. Kemarin kami Satpol Air melaksanakan panen ikan lele dan ikan nila di kolam kampung samping kantor Polair yang berjumlah 100 ekor ikan lele dan 100 ekor ikan nila mujair yang kami sumbangkan ke panti asuhan Abah Kelapa Lima. Selama berapa lama pemeliharaan ikan di kolam? Untuk pemeliharaan ikan ini sudah berjalan selama yang seharusnya 3 bulan, tapi selama ini sudah berjalan selama 5 bulan. Inisiatif Polair dan Udara Polres Merauke bisa menjadi percontohan bagi masyarakat atau lembaga pemerintah untuk memanfaatkan lahan yang tidak produktif. Polres Merauke berencana memperluas program ini dan mendistribusikan hasil panen lebih banyak lagi ke berbagai panti asuhan dan masyarakat. Hingga saat ini belum ada data berapa luas lahan kosong di Merauke. Namun kabupaten ini memiliki potensi sumber daya alam berupa lahan pertanian sekitar 1,2 juta hektar. Belum terhitung lahan perkebunan dan hutan. Muhammad Ridwan dan Rianto melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota kembali mengungkap kasus peredaran narkotika dengan menangkap seorang pria yang membawa ratusan gram ganja. Polisi menyergap tersangka pada hari Sabtu sekitar pukul 11 siang di Terminal Mesran, Distrik Jayapura Selatan. Tersangka tidak berkutik ketika polisi menemukan sekitar 400 gram ganja yang diduga akan dijual tersangka. Tidak sampai di situ, pada malam harinya polisi kembali meringkus 2 tersangka lain di depan Terminal Mesran. Kali ini polisi menemukan ganja dalam jumlah lebih banyak, sekitar 600 gram. Pesawat jenis karavan milik maskapai Amole Air dengan nomor pesawat PKPPI tergelincir saat mendarat di Bandara Aminggaru, Ilaga, Papua Tengah pada hari Senin. Pilot pesawat Kapten Andi Rezar dan teknisi pesawat Amianus terbang dari Bandara Moses Kilangin Timika menuju Ilaga, Kabupaten Puncak. Tetapi saat pesawat hendak mendarat, pesawat hilang kendali dan menabrak pos portal Kopasgat Bandara Aminggaru Ilaga hingga mesinnya terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena pilot dan teknisi pesawat dievakuasi sebelum terjadi kebakaran. Siti Hardianti, wanita berusia 30 tahun itu tak berkutik ketika Satuan Reserse dan Kriminal Polres Sarmi menangkapnya pada hari Senin di Kampung Vietnam, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua.
Ibu 3 anak ini menghabisi nyawa anaknya sendiri yang berusia 3 bulan lantaran kecewa dengan suami yang tidak memberikan nafkah. Kini pelaku mendekam di ruang tahanan Mapolres Sarmi dan dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun. Aparat kepolisian Merauke terus bekerja keras untuk menekan peredaran minuman keras di Merauke. Polisi menangkap seorang penumpang kapal di dermaga Yosudarso karena membawa minuman keras oplosan jenis Sopi. Belasan liter miras oplosan ini dibawa dari Maluku dan akan dijual di Merauke dengan keuntungan berlipat ganda. Penumpang kapal diimbau tidak membawa miras oplosan dari luar daerah karena jika tertangkap akan diproses hukum. Pengendara sepeda motor berusia 19 tahun mengalami kecelakaan hebat setelah motornya diserempet oleh minibus yang datang dari arah berlawanan. Akibat serempetan tersebut, motor pengendara terjatuh dan terseret lebih dari 1 km. Mulai dari jembatan Pelangi Trikora hingga Tugu Libra, Kabupaten Merauke. Pengendara motor sempat menyelamatkan diri, namun ia tidak dapat menghindari terseretnya motor yang terus digerakkan oleh mobil minibus tersebut. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.